Pada sore ini kita berkumpul bersama di rumah keluarga kita dan kelak menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Paulus kiranya terpengaruh oleh pikirannya tentang Kristus sebagai kepala semua pemerintah. Kepada suaminya terus marah-marah dan mengeluh. Setelah penjual obat itu pikir-pikir, racun apa yang mau diberikan? Jadikanlah hatiku tetap tidak mengurangi rasa hormat keluarga kepada Bapak Ibu dan seluruh keluarga yang hadir. Tepuk tangan nyanyi sukaria, hati jiwa, mohon rahmat terlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang berbahagia, pada sore ini kita berkumpul bersama di rumah keluarga ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah berkenan mencurahkan berkat-Nya, kesetiaan Melki dan Mary dalam ikatan kudus sakramen perkawinan yang mereka terima pada tanggal 11 bulan 11 kemarin. Pada saat ini kita kembali berhimpun untuk bersyukur, sekaligus juga kita mau mendukung dan mendoakan rumah tangga yang telah mereka jalani. Kita juga akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Bacaan pertama berkisah tentang mana kasih. Bacaan Injil berbicara tentang dua macam dasar untuk membangun perayaan Ekaristi ini dan merenungkan sabda Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang terluka dalam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Semua dosa kita dan kelak menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Sang Pencipta dan Penebus kami, Engkau menghendaki agar pria dan wanita membangun keluarga yang bahagia. Kedua hamba-Mu Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam hal ini, Paulus kiranya terpengaruh oleh pikirannya tentang Kristus sebagai kepala semua pemerintah dan penguasa. Akhirnya, tubuh Kristus bahkan sampai merangkum, aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia
dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada bedanya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, semua kamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Bagi yang berbahagia. Menurut sebuah cerita, ada sebuah keluarga yang baru saja menikah. Ini
ternyata ada banyak ketidakcocokan antara suami dengan istri. Sang suami terus membunuh. Masak ayam yang katanya akan menjadi masakan yang enak tapi masih keras. Begitu juga dengan piring yang mengeluh terus dengan istri. Sementara itu istri selalu ribut tentang WA yang masuk di HP suami. Sampai malam dan hobinya suka main game rupanya suaminya itu. Lalu dia juga sang istri tersinggung karena semua masakan yang dimasak, yang disiapkan dikomentari tidak baik, tidak ada yang enak. Meskipun suami selalu marah-marah, mengeluh terus dari pagi sampai malam, dan semua yang dibuat oleh sang istri tidak ada yang benar, sang istri tetap sabar. Setelah 1 tahun berlalu, sang istri datang. Lalu istri ini ingat bahwa ada kenalannya seorang penjual obat. Penjual obat keliling dari pasar ke pasar, menemui penjual obat itu, kenalannya itu, dan menceritakan suasana rumah tangganya yang hancur-hancuran dan terancam bubar. Dan selain menceritakan tentang situasi rumah tangga yang mulai hancur-hancuran, sang istri ini, sang ibu ini juga meminta kepada suaminya terus marah-marah dan mengeluh. Setelah penjual obat itu pikir-pikir, racun apa yang mau diberikan untuk pembalasan dendam. Akhirnya penjual obat itu memberikan 1 kantong bubuk ramuan. Penjual obat itu mengatakan, "Ibu, untuk menyingkirkan suamimu, nanti orang tahu, nanti orang curiga dengan kematian tiba-tiba. Lambat tetapi pasti mematikan. Caranya katanya sangat mudah, diberikan kepada suami. Campurkan sedikit, jangan banyak-banyak. Dan supaya orang tidak curiga bahwa masakan dan minuman yang diberikan kepada suami itu berisi bubuk racun, supaya orang tidak curiga, maka sang ibu harus bersikap baik, penuh perhatian. Dan sejak saat itu, sang istri ini mulai memanjakan suaminya dengan masakan yang enak-enak. Pagi hari dihidangkan kopi, malam hari disiapkan makanan dan minuman yang enak, disiapkan susu, dan seterusnya. Semua masakan yang enak disiapkan untuk suami. Ketika suami mau berangkat kerja, disiapkan pakaian dengan baik. Ada salam-salam, cium-cium
kening. Begitu juga ketika pulang kantor, salaman lagi, diberi senyuman, kecupan dan seterusnya. Dan sementara itu berubah. Suami ketika mengalami bahwa ada perhatian yang begitu besar dari istrinya, maka ia mulai mengurangi marah-marahnya. Ia mulai senang dengan istrinya. Bahkan ia bercerita kepada tetangga, ia bercerita kepada teman kerja bahwa ia bersyukur memiliki istri yang baik, yang perhatian. Melihat, tolong sekali, beri saya obat penawar racun. Setelah saya bersikap baik kepada sang suami, ia berubah menjadi baik dan sangat sayang kepada saya. Saya tidak mau suami saya itu meninggal karena racun. Sehingga obat itu mulai senyum-senyum. Dan ia mengatakan kepada ibu ini, "Ibu, jangan gugup dulu. Jangan takut. Ramuan yang saya berikan dulu itu bukan racun, tetapi vitamin. Vitamin." Bapak Ibu yang terkasih, cerita tentang keluarga ini mau mengajarkan kepada kita, khususnya juga kepada Melki dan Meli, betapa luar biasanya melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman. Cinta itu bisa meluluhkan hati yang sangat keras, yang penuh kebencian. Maka dalam bacaan pertama kali, Rasul Paulus menyampaikan, sangat dikatakan, "Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya." Dari Mazmur tanggapan ini, Mazmur 128, "Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan." Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, kini marilah kita memberi hormat kepada Allah, dan dengan penuh harapan kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepadanya. Sejahtera, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau hadir dalam rumah mereka, sehingga mereka hidup takwa serta memancarkan kebaikan dan keadilan kepada masyarakat di sekitar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Teguhkanlah mereka dalam niat untuk hidup bersatu dalam cinta setia. Jauhkanlah pengaruh kejahatan dari mereka, dan kuatkanlah mereka bila menghadapi godaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan kami, dan dampingilah setiap langkah keluarga baru ini dengan rahmat-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Syukur 376. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan
Jadikanlah hatiku tahta kebesaran-Mu, limpah ruah kasih. Berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, pada tanggal 11 November 2023 kemarin, semoga mereka selalu menimba damai dan sukacita berlimpah dari kurban Kristus ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Pada Tuhan Allah kita sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut, dengan pengantaraannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat melalui salib dan kebangkitan-Mu. Engkau telah membebaskan kami. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuasai segala macam gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Dan semoga damai Tuhan selalu bersama. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Pantas tidak dalam saya, tapi saya masyarakat maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah tubuh dan darah Amin. Puji syukur nomor 434, Santapan Santapan bersiaran, makanan malaikat, orang di surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang
bersyukur 659. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya. Oh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Walau kaya raya dan kuasa, walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah perkasa, percuma tanpa cinta kasih. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya. Oh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Cinta kasih itu murah hati, cinta kasih sabar dan tawakal, cinta kasih tak membanggakan diri, tak mencari keuntungan diri. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umat. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian untuk bersyukur kepada Tuhan karena hanya dengan perkenannya sehingga kita bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka syukuran keluarga sehubungan dengan selesainya pernikahan kudus dari kedua anak kekasih hari Sabtu tepat jam 10.50 mereka diberkati oleh pastor dari Gereja Katolik Santa Maria diangkat ke surga di Andonuhudi. Dan karena itu kita menjelang malam ini kita bersama-sama hadir. Karena itu terima kasih kepada Bapak Pastor yang sudah memimpin ibadah syukur di tempat ini. Hari Sabtu kemarin juga beliau yang memimpin sakramen pernikahan, dan hari ini keluarga Bapak Yohanes Sado dengan keluarga Bapak Banda ya bersyukur kepada Tuhan dan menghadirkan kita semua. Pertama-tama terima kasih lagi kepada Bapak Pastor sekali lagi bersama dengan pengurus dari Gereja Santa Maria diangkat ke surga Andonuhu, Bapak Pastor Daud Labolo yang sudah berkenan membimbing anak kekasih sejak dari persiapan pernikahan sampai sore hari ini. Terima kasih kepada seluruh keluarga yang hadir yang sudah memenuhi undangan keluarga, mendoakan kedua anak kekasih di dalam memasuki satu rumah tangga yang baru. Saya sebenarnya mau berpanjang-panjang tapi ibu sih jangan terlalu lama Pak, kan sudah jam malam. Karena itu keluarga menyadari bahwa sudah mempersiapkan acara ini tapi situasi tempat yang tidak memungkinkan. Akhirnya Bapak Ibu kami dudukkan apa adanya. Saya kira kondisi ini bisa dimengerti dan tidak mengurangi rasa hormat keluarga kepada Bapak Ibu dan seluruh keluarga yang hadir. Melki selaku kepala keluarga
ini modal awal dari Anda berdua. Saya hanya pesan kalau ada acara keluarga jangan Anda berpangku tangan. Semuanya ini terjadi begini karena bagaimana orang tua selama ini berinteraksi dengan masyarakat, khususnya masyarakat orang keluarga, orang di Solo, orang di Tuka. Beliau hadir mengambil peran. Saya kira tidak panjang lebar dan sebentar ada jamuan makan malam bersama. Ya mungkin juga tidak sesuai dengan selera lidah kita, kami mohon maaf. Tapi kami yakin inilah berkat Tuhan yang disiapkan oleh keluarga besar untuk bagaimana kita cicipi bersama. Bapak Pendeta Salmon yang sudah mengantar keluarga dari Wolasi bersama Ibu, kami ucapkan terima kasih Pak. Ya mohon maaf tadi agak terlambat karena macet di jalan. Ya jam-jam 4 sudah mulai macet, akhirnya terhalang, kita terlambat mulai acara. Selain membawa berkat untuk Melki dan Mary serta keluarga yang lainnya dari Wolasi, juga membawa berkat untuk Indonesia yang akan bertanding lagi sebentar melawan Panama. Ya, itu dia. Maka saya mau cepat pulang sebentar. Mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kedua mempelai keluarga baru, Melki dan Mary, dan seluruh perjalanan berkeluarga mereka selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Dan juga semoga saudara sekalian serta pekerjaan-pekerjaan saudara juga selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan Alangkah bahagianya. 619. Hidup rukun dan damai, hidup persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai, ibarat embun yang segar pada pagi yang cerah, laksana anggur yang lezat. Hidup rukun dan damai, begitulah berkat Tuhan dengan berlimpah ruah, turun ke atas mereka kini dan selamanya. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, selamat. Ya, selamat. Banyak sana sampai bawah berdiri. Itu dia.
Malilin. Servonya. Betapa bahagianya hatiku saat dia berdua denganmu. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.